Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama kembali mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bahwa kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh sehat, kita boleh diberi kekuatan semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama menundukkan kepala kita mau menyerahkan hati kita, pikiran kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita mau menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami yang tidak layak ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami mau merendahkan diri kami ke hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau urapi kami, Kau jamah setiap hati kami dimanapun kami berada. Biarlah Roh-Mu yang turun atas kehidupan kami Tuhan, melawat setiap hati kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya Tuhan boleh berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus, kami sadar Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi kami mau mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kami dalam masalah. Ketika kami melakukan segala apapun yang jahat di hadapan-Mu Tuhan, Kau tetap baik di dalam hidup kami. Kita mau katakan, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Kami sadar Tuhan, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai
cintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, oh Tuhan, di dalam hidupku ini. Terima kasih atas rancangan-Mu Tuhan, Kau selalu memberi rancangan terbaru. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang lemas yang murni. Kau membantu bejana hatiku Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berakhir. Yang tiada pernah berakhir. Sekali lagi kita katakan bagai air mengalir. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yesus, kasih-Mu, karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan, sungguh heran Tuhan. Kami mentinggikan Engkau, kami masyurkan Engkau, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang ajaib di hidupku. Kasih-Mu Bapa besar di dalamku Tuhan. Ku beri hatiku Tuhan, ku beri hidupku hanya padamu. Di tempat yang maha tinggi Tuhan, hanya Kau yang layak disembah.
gagal di dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu tidak pernah tidak tepat pada waktunya Bapa. Jalanku lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah menepati janji-janji-Mu. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Lebih mengerti cara untuk menolong hidup. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan tak pernah gagal jadi dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah menepati janji-janji-Mu. Sebab Kau tak pernah lalai menepati janji-Mu Tuhan. Janji-janji-Mu menepati janji-janji-Mu. Kau yang tak pernah lalai, yang tak pernah meninggalkan janji-Mu Tuhan. Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan atas kebaikan-Mu di hidup kami Bapa. Sungguh tiada yang lain, sungguh tiada yang lain Tuhan. Yesus, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Yesus, Yesus, kami serukan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serukan Tuhan.
Engkau tetapkan adalah hal yang sesuai pada waktunya. Kami mau sama-sama menyatakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik. Waktu-Mu adalah indah pada waktunya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku
benar Tuhan, waktu-Mu yang terbaik buat setiap kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya, kami bersyukur Tuhan, lawatan-Mu luar biasa atas setiap kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, saatnya kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Allah, kami mau buka hati, telinga dan pikiran kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus beracara pada pagi hari ini. Kami akan melihat, kami akan merasakan lawatan-Mu luar biasa. Terima kasih Bapa, kami buka kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sudah ketemu semua Bapak Ibu Saudara? Kita akan baca 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia tidak boleh hanya melihat yang kelihatan, tetapi juga harus melihat yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu hanya bersifat sementara dan akan berlalu, tetapi yang tidak kelihatan itu bersifat kekal atau abadi. Karena itu kita harus mengejar yang kekal itu, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita hanya fokus kita hanya semata-mata tertuju ke hal yang jasmani, maka kita akan menuju ke kebinasaan. Ya, saya pernah sampaikan bahwa manusia ketika lahir itu menjadi bayi, anak kecil, remaja, sekolah, kuliah, terus ketemu pasangan, ketemu pacar, menikah, punya anak, menjadi orang tua kembali. Dan setelah menjadi orang tua lagi itu akhirnya menunggu anak besar, anak sekolah, wisuda, sarjana, menikahkan anak, sesudah itu kita menunggu punya cucu, cicit, dan akhirnya meninggal dunia. Jadi kalau hanya fokus kita atau kita melihat yang jasmani saja, maka kita akan hilang dengan cepat dan tidak berarti apa-apa. Firman Tuhan pagi hari ini meminta kita supaya kita semua fokus kepada perkara-perkara rohani yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu adalah kekal selama-lamanya. Amin. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa dunia termasuk Indonesia sedang digoncang oleh virus corona. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat di media sosial bukan hanya virus corona saja, tetapi di beberapa negara juga dilanda bencana alam. Setelah virus corona ada bencana alam, ada angin topan, badai, banjir. Itu artinya Bapak Ibu Saudara bahwa sesuatu di bumi ini akan lenyap. Dan hidup ini singkat Bapak Ibu Saudara. Jadi bumi ini yang kita tinggali sementara ini hanyalah untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan dan pemberitaan firman yang Tuhan yang benar di mana kita sampai pada akhirnya menghadap ke Bapa yang di surga. Jadi Bapak, Ibu, Saudara jangan sampai manusia jasmani kita semakin merosot, manusia rohani kita juga ikut merosot. Dan Tuhan mau mulai pagi hari ini fokus kita kepada manusia rohani.
supaya kita memiliki cara pandang yang kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak lama lagi datang. Amin. Siapa yang percaya bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus Kristus datang? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal supaya kita fokus kepada manusia rohani kita dan kita memiliki cara pandang yang kekal. Yang pertama, kita harus hidup di dalam firman Tuhan dan Roh Kudus. Katakan kepada kiri kananmu, harus hidup di dalam firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadi hidup kita itu hanya bisa berubah karena firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Ya, sifat atau karakter seseorang, saya pernah menyebutkan bahwa ada beberapa faktor, yaitu benih orang tua, didikan orang tua, ya, terus pengetahuan dan pengalaman dari anak itu sendiri, dan ini sudah umum Bapak Ibu Saudara. Makanya orang Jawa itu ketika dia mencari pasangan pasti akan mencari melihat dulu bibit, bobot, bebet yang bagus, ya. Karena keturunan itu berpengaruh pada seseorang Bapak Ibu Saudara. Dan ini bisa mempengaruhi. Tetapi di atas semuanya itu ada hal yang bisa membuat sifat dan karakter kita berubah, yaitu melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Jadi kita berubah ya melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Makanya saya pernah menyampaikan bahwa mengikuti seminar itu bagus, tetapi terbatas, ya. Atau yang suka dengan kata-kata motivasi, yang seringkali mengikuti kata-kata motivasi, kalimat-kalimat motivasi itu bagus, tetapi itu tidak mungkin bisa mengubah kehidupan kita. Jadi hidup kita hanya berubah karena firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita akan buka di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan sampai pikiran kita dipengaruhi, diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Dengan hidup di dalam firman Tuhan dan Roh Kudus, iman kita juga akan bertumbuh luar biasa. Amin. Dan iman kita itu harus bertumbuh, makin kuat, makin percaya, dan makin tangguh di dalam Yesus Kristus. Ketika saya sudah sebutkan tadi, ketika kita melihat goncangan di dunia ini, akhir-akhir ini, kita harus terus kuat, kita harus terus hidup di dalam firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Katakan kepada kiri kananmu, miliki karakter yang serupa dengan Kristus. Kita harus lahir baru di dalam Tuhan, amin. Jadi kita harus bisa, artinya lahir baru itu kita harus bisa meninggalkan kebiasaan hidup kita yang lama. Ya, yang seringkali melukai hati Tuhan. Jadi kita harus memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Jadi mumpung masih ada waktu Bapak Ibu Saudara yang sering berbuat dosa, yang sering melukai hati Tuhan. Ya, kita harus bertobat, amin. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Karena kemenangan kita di dalam Yesus Kristus itu tidak diukur dengan pekerjaan kita atau seberapa sukseskah Bapak Ibu Saudara, seberapa kayanya keluarga Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa diukur seperti itu Bapak Ibu Saudara. Atau seberapa hebatkah Bapak Ibu Saudara saat ini. Tetapi kemenangan kita di dalam Yesus Kristus itu diukur dari keserupaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini adalah kemenangan kita yang utama Bapak Ibu Saudara. Dan saya pernah mengatakan, ingat jangan sampai kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Ya, karena sombong itu adalah dosa yang paling murah meriah Bapak Ibu Saudara. Ya, dan Tuhan mengajarkan kita itu untuk selalu rendah hati, bukan sombong. Ya, miliki karakter yang serupa dengan Kristus. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, supaya kita fokus kepada manusia rohani kita dan kita memiliki cara pandang yang kekal. Yang ketiga kita harus punya komunitas yang baik. Katakan sekali lagi kepada kiri kananmu, punya komunitas yang baik.
Ya. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus itu adalah sangat amat penting. Tetapi saudara, saya ingatkan sekali lagi, kita diciptakan Tuhan itu menjadi makhluk sosial. Artinya apa? Kita membutuhkan satu sama lain, ya. Dan selamanya kita tidak dapat hidup sendirian. Makanya saya katakan jika tidak ada tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya bisa hidup sendiri. Bohong Bapak Ibu Saudara ya. Dan mesti ada yang dicek. Saya beberapa hari yang lalu, saya mendengar dari salah seorang anak muda, dia menyampaikan statement temannya seperti ini. Kalau orang yang sudah bisa merasakan kasih Tuhan, yang sudah dipenuhi kasih Tuhan, pasti dia tidak akan berpikir untuk menikah. Saya rasa enggak ada firman Tuhan yang ngomong seperti itu, benar enggak Bapak Ibu Saudara ya? Dan saya rasa setiap kita yang hadir di sini, pasti kita merasakan kasih Tuhan, benar enggak? Ya, makanya Tuhan, kita tahu bahwa kita diciptakan manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kita membutuhkan seseorang, kita membutuhkan orang lain untuk saling mengingatkan Bapak Ibu Saudara ya. Makanya ketika Bapak Ibu Saudara, ketika ada di gereja ada pertemuan KKA, pekan doa, ibadah raya, BTP yang setiap hari Senin, itu kita harus datang Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam hal ini jangan dianggap remeh atau cuma doa Senin aja, cuma doa sepekan saja, aku tak bolos sekali-sekali. Jangan Bapak Ibu Saudara. Selain kita butuh Tuhan, kita juga butuh orang-orang yang bisa menguatkan kita untuk pertumbuhan iman percaya kita. Benar enggak? Jadi kita butuh lingkungan, kita butuh komunitas yang baik, yang dimana isinya itu saling mengasihi, saling menguatkan dan saling memperhatikan ya. Komunitas bukan hanya di gereja Bapak Ibu Saudara ya, bukan hanya di gereja, bisa di keluarga kita, bisa di kantor, di tempat kerja, di sekolah, di kampus. Tetapi kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Jadi kita harus peka akan hal itu, jangan sampai komunitasmu itu penuh dengan anak-anak yang berandalan atau anak-anak yang bisa membawa engkau sudah baik jadinya engkau menjadi tidak baik. Makanya sama seperti firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi punya komunitas yang baik. Yang terakhir yang keempat Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki gaya hidup melayani. Katakan kepada kiri kananmu, miliki gaya hidup melayani. Kenapa saya tulis di sini kita harus memiliki gaya hidup melayani? Karena apa? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus telah memilih dirinya sendiri sebagai pelayan. Dan Ia memanggil kita untuk menjadi seperti Dia. Amin. Saya pernah ingat ketika ada satu masalah besar, suami saya pernah bilang ketika dia dicaci maki seseorang dan beberapa orang mau membalas, tapi suami saya cuma bilang, stop, jangan dibalas. Saya ini hanya pelayan. Pelayan itu keset Bapak Ibu Saudara. Mau dicaci maki, bahasa Jawanya apa ya, ditunjuk-tunjuk pakai jari. Suami saya hanya diam. Dia tahu bahwa pembelanya adalah Tuhan. Ini yang dicontohkan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita harus menjadi seperti Tuhan. Ketika Tuhan ingin kita, gaya hidup kita melayani. Ya kita harus melayani Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai kita ada roh kesombongan atau ada, kalau enggak ada aku gereja tidak akan berjalan. Kalau enggak ada aku tidak ada hal bla 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 atau apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus lihat bahwa Tuhan Yesus telah memilih dirinya untuk sebagai pelayan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu kenapa kita harus memiliki gaya hidup melayani. Karena kekekalan itu sesuatu yang nyata, amin. Dan pasti ada untuk selama-lamanya. Sebagai ayat yang terakhir, 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. 2
2 Petrus 3 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala hal kita harus ingat akan perkara yang kekal. Amin. Dan biarlah seumur hidup kita terus melayani Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya undang tim musik WL Singer untuk ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah mulai pagi hari ini kita sama-sama sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sementara. Dan kita harus memiliki cara pandang yang kekal. Karena kekekalan itu sesuatu yang nyata dan ada untuk selama-lamanya. Fokus kita mulai pagi hari ini adalah perkara yang di atas. Bersungguh-sungguh untuk hidup benar di dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan pujikan Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sementara firman Allah disampaikan, ada sebuah slogan yang sangat penting untuk kita pahami pada pagi hari ini. No pain, no glory. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Mari kita melihat semua prestasi yang dibangun di dunia ini. Bukankah segala sesuatu membutuhkan usaha, jerih lelah, dan bayar harga? Terlebih ketika berbicara tentang kemuliaan yang kekal. Pasti di dalamnya ada penderitaan yang dituntut dari setiap orang yang menginginkannya. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-17 berkata begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Firman Allah dengan terbuka mengatakan bahwa ada penderitaan untuk memperoleh kemuliaan yang kekal. Tetapi firman Allah menegaskan juga bahwa penderitaan yang kita alami sementara kita di dalam dunia ini hanyalah penderitaan ringan. Sedangkan upah yaitu kemuliaan yang kekal jauh melebihi segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Juga bukankah kitab Ibrani pasal 11 dimulai ayat 35 sampai dengan 40. Itu menegaskan bahwa bagian dari orang-orang beriman adalah turut menderita bagi kemuliaan Tuhan. Pada pagi hari ini setelah kita mendengarkan firman Allah, kalau memang Tuhan mengizinkan kita menderita, jangan tolak bagian itu. Sebab no pain, no glory. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Semakin besar penderitaan yang Tuhan izinkan, maka semakin besar kemuliaan yang menanti kita diberikan oleh Tuhan dalam kerajaannya. Tetapi biar mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita fokus untuk menyenangkan hatinya. Sebab kita punya Roh Kudus yang menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengajak kita semuanya dimanapun kita berada pagi hari ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyadari bahwa saat-saat ini dunia sedang menderita. Tetapi cara dunia mencari solusi untuk keluar dari penderitaan tidaklah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami berada di tengah-tengah penderitaan yang sama. Tetapi kami punya kualitas yang berbeda. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Sebab ada kemuliaan yang Tuhan janjikan ketika kami setia dalam penderitaan yang kecil itu, yang ringan itu. Yang mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kalau saat ini ada di antara anakmu harus kehilangan pekerjaan. Harus mengalami kesulitan berusaha. Harus bekerja di rumah saja. Harus taat kepada pemerintah. Harus menunjukkan sikap sebagai orang percaya. Itu hanyalah penderitaan kecil. Karena firman Allah menyatakan demikian. Kami mau kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Sebab bukankah Tuhan menjamin bahwa kami lebih daripada burung pipit yang tidak pernah menabur,
Tetapi Allah pelihara sedemikian rupa. Dan kami lebih daripada bunga di padang yang tidak pernah menenun, tetapi pakaiannya lebih cemerlang dari apa yang dimiliki oleh Salomo. Kami bersyukur kami adalah biji mata Tuhan. Pagi hari ini kalau ada di antara kami berusaha untuk menolak menderita, berusaha menyangkal bahwa penderitaan bukanlah bagian orang percaya, biar firman Allah menerangi setiap hati kami. Biar Roh Kudus akan semakin memperjelas bagian itu. Dan biar Kristus, firman yang menjelma menjadi manusia, yang telah memberikan teladan kepada kami, datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani, menderita, mati, membawa keselamatan bagi seisi dunia yang dikasihinya. Itulah yang harus digenapi dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami dalam penderitaan, ada penghiburan karena Roh Kudus. Sekalipun dunia ini membawa kami dalam penderitaan, tapi sukacita kami di dalam Kristus, damai sejahtera kami dari kerajaan sorga yang disediakan bagi kami yang mencari kerajaan. Terima kasih atas kebenaran yang membebaskan kami dari rasa bersalah, dari kesalahpahaman akan penderitaan, yang membuat kami akan tetap kuat untuk bertahan dalam penderitaan, sebab kami akan menerima kemuliaan kekal yang luar biasa, melebihi segala-galanya. Kami yang telah diberkati pagi hari ini, oleh sebab Engkau mengirimkan hamba-Mu, berkati lebih dan lebih lagi. Berkati dengan kesehatan, berkati pekerjaan yang Engkau percayakan kepadanya, berkati keluarganya, bahkan berkati pelayanan di masa akan datang, supaya lebih lagi membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan atas kebenaran firman Allah yang telah kami terima pagi hari ini, yang sungguh telah memberkati kami menerimanya dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada hambanya. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua di sini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, kita mau belajar untuk tidak hanya memperhatikan apa yang terlihat, tetapi kita mau juga perhatikan apa yang tidak terlihat. Baik, untuk pagi hari ini kita mau menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada kepada hamba-Nya Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh
Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Yang dahsyat, yang ajaib, yang duduk di tempat maha tinggi. Tetapi juga yang mau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Sungguh ketika kami bersekutu di dalam firman-Mu, kami mencari wajah-Mu, kami menikmati hadirat-Mu, Engkau hadir menjamah kami. Dimanapun kami berada pagi hari ini, ketika Engkau hadir, maka kuasa-Mu bekerja dengan sempurna. Dan kami percaya ketika kami buka hati, kami bawa hidup kami undang Kristus untuk bekerja dalam hidup kami. Maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang mengalami pergumulan. Bukankah kemenangan menjadi bagian setiap kami? Karena Roh-Mu yang berkuasa tinggal dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dalam kesempatan ini juga kami bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Bapa di surga, terima kasih, terima kasih. Bangsa kami adalah salah satu negeri yang dapat mengatasi problema pandemi corona yang sedang terjadi secara global di dunia ini. Sekalipun kondisi semakin sulit, tetapi Engkau masih memelihara negeri ini. Engkau berikan ketertiban, Engkau berikan keamanan, Engkau yang berjaga-jaga atas Indonesia. Tetapi kami umat-Mu, kami berdoa di hadirat-Mu ya Tuhan. Menyerahkan pemerintahan kami, supaya kuatkan hati mereka. Engkau berikan otoritas ilahi bagi mereka, keberanian, dan segala apapun yang diperlukan untuk mereka bisa memutuskan tanpa ada rasa ragu dan takut, sebab Engkau menyertai mereka. Dan tolong Tuhan, kami secara khusus juga menyerahkan tenaga medis yang berada di depan. Setelah berbulan-bulan, ada sekian banyak nakes tenaga kesehatan yang harus meninggalkan rumah mereka. Bahkan sebagian besar juga terinfeksi karena mereka memberi hidup mereka melayani dalam bidang kesehatan. Kami tergerak untuk memberkati mereka. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Tuhan tolong berikan penghiburan bagi mereka. Tuhan tolong berkati rumah tangga, keluarga, istri, suami, anak-anak mereka. Tuhan tolong Engkau hargai jerilah mereka dengan luar biasa. Sebab tanpa mereka, maka kesulitan akan sulit, akan semakin jauh dari kata selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Kota Malang di mana kami tinggal. Tuhan, biar kota ini, warga di dalamnya semakin hidup bijak, bertoleransi, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi bersama-sama taat kepada anjuran pemerintah untuk di rumah saja, supaya kami bersama-sama dapat menghentikan laju dari penyakit virus corona ini ya Tuhan. Kami rindu sekali supaya kemudian sekian lama kami telah tidak bergereja di tempat ini, kami kembali dapat mencurahkan kerinduan kami bersama-sama, bertemu muka satu dengan yang lain, menikmati hadirat-Mu, memuji dengan segala kebebasan dan apapun yang Tuhan sediakan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga dan setiap anak-anak-Mu yang telah berkorban di dalam pelayanan, dalam renovasi gereja yang sudah mau rampung. Kami mohon turunlah berkat-Mu atas hidup mereka. Cukuplah segala kebutuhan hidup mereka. Bela mereka Tuhan dan jerilah mereka tidak pernah sia-sia. Dan bagi anak-anak-Mu yang sedang berkekurangan saat ini ya Tuhan, ingatkan kami, ini bukan hanya masalah beberapa orang, ini masalah semua orang. Itu sebabnya firman Allah pagi hari ini menguatkan kami. Penderitaan yang kami alami saat ini hanya penderitaan ringan. Sebab kami juga punya Tuhan yang besar yang tidak akan memberikan pencobaan melampaui batas kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya
kami menutup ibadah kami. Kami mohon biar kuasa darah Yesus menutup bungkus kami hari ini sampai seterusnya. Menyertai perjalanan kami. Bahkan meluputkan kami dari penyakit sampar yang sedang bekerja dalam kegelapan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi biar segala apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu dipenuhi, dilimpahkan. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Dan sebelum kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ataupun kemanapun kami tuju hari ini. Kami mohonkan berkat yang daripada-Mu. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.